Bacaan dari kitab Yesaya. Pada masa itu, nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Kita mempunyai kota yang kuat. Tuhan telah memasang tembok dan benteng untuk keselamatan kita. Bukalah pintu-pintu gerbangnya, agar masuklah bangsa yang benar dan yang tetap setia. Engkau menjaga orang yang teguh hatinya dengan damai sejahtera, sebab ia percaya kepadamu. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Kota-kota di atas gunung telah ditaklukkannya, benteng-benteng yang kuat telah dirobohkannya, diratakannya dengan tanah dan dicampakkannya menjadi debu. Kaki orang-orang sengsara dan telapak orang-orang lemah akan menginjak-injaknya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada insan. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Bukakan aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah kurban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Semua orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh sebab dibangun di atas batu. Tapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, maka robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk kerajaan surga,
melainkan Dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, kita sering mendengarkan, bahkan sering mengalami bahwa, atau kalimatnya, pengalaman itu adalah guru terbaik kita. Pengalaman itu bukan sekedar kata-kata, pengalaman itu bukan teori, tetapi pengalaman adalah sebuah peristiwa yang sungguh-sungguh kita alami di dalam kehidupan ini, di satu masa di dalam hidup kita. Dan pengalaman itu, apapun pengalaman, sedih, senang, bahagia, luka, duka, gembira, tentu memiliki kesan di dalam hidup kita dan membekas. Oleh karena itu, hari ini kita diingatkan bagaimana sabda Tuhan Yesus, kata-kata Tuhan Yesus yang kita dengarkan, doa-doa kita hendaklah bukan sekedar hanya dalam perkataan, dalam pikiran saja, melainkan perlu kita wujudkan, supaya relasi kita dan Tuhan Yesus dan Allah sendiri senantiasa membekas di dalam hidup kita dan di dalam hidup orang lain. Oleh karena itu, ketika kita meminta kepada Tuhan, Tuhan berilah aku hati yang damai. Tetapi kalau perbuatan kita sehari-hari selalu mengundang pertikaian, perselisihan, perkataan kita menyakiti orang lain, bagaimana mungkin kedamaian itu ada dalam hidup kita? Kalau kita meminta rezeki pada hari ini, tetapi kita malas-malasan setiap hari dalam bekerja, bagaimana mungkin rezeki itu diberikan oleh Tuhan? Oleh karena itu, saudara-saudariku, bersama-sama kita semua diundang oleh Tuhan untuk senantiasa berdoa, tetapi jangan lupa untuk bekerja. Dan sebaliknya juga, bahwa kita bekerja, jangan lupa untuk berdoa. Artinya kedua hal ini sungguh-sungguh sangat berkaitan dan sangat-sangat erat hubungannya. Oleh karena itu, pengalaman akan Tuhan itu dapat kita rasakan sungguh-sungguh dan membekas di dalam hidup kita, sehingga seluruh hidup kita itu diwarnai oleh karya dan kehendak Tuhan. Marilah kita hening sejenak.